Pemprov Lampung terus menstimulasi pemindahan data KTP fisik menuju KTP digital sesuai instruksi Dirjen Dukcapil yang pada tahun 2023 harus mencapai 25%. Kadis Dukcapil Provinsi Lampung Ahmad Saifullah mengatakan pada Senin 16 Januari 2022 di ruang rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung. Adalah terkait identitas kependudukan digital. Kemudian dilanjutkan dengan penerapannya atau pengaktifan digital KTP digital. Nah, ini tidak lain adalah memindahkan data dari KTP fisik ke dalam Android. Kemudiannya banyak, di mana waktu saat kita bertransaksi, jadi tidak perlu lagi mengeluarkan KTP fisik, tapi cukup dengan ada di handphone. Pemindahan data pribadi dari KTP fisik ke dalam eKTP smartphone bertujuan memudahkan transaksi dan layanan masyarakat. Tapi, KTP fisik pun masih berlaku untuk mengurus administrasi layanan publik atau mengurus administrasi yang lain. Berkat kerjasama Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dengan beberapa kementerian, KTP digital juga dilengkapi dengan data penunjang hidup masyarakat seperti data atau kartu BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan, kartu vaksin, NPWP, kartu pemilih dari KPU dan BKN bagi PNS. Nah, dengan di handphone itu, identitas kependudukan digital, ada termuat biodata keluarga, kemudian ada KTP elektronik, kemudian ada kartu keluarga. Kartu keluarga termasuk hasil kerjasama antara Dirjen Dukcapil dengan beberapa kementerian. Salah satunya adalah dengan Kemenkes, yaitu adanya vaksin. Kemudian dengan Menteri Keuangan, itu NPWP keluar. Kemudian dengan KPU, kartu pemilih. Kemudian ada lagi dengan BKN bagi yang PNS, itu ada kartu ASN, dan yang terakhir adalah dengan BPJS. BPJS ada dua, bagi yang sudah terdaftar dengan BPJS Kerjaan juga muncul, bagi BPJS Kesehatan itu seluruhnya. Nah, apabila ada yang tidak muncul, ada kemungkinan dalam pendaftarannya ini dengan kementerian lainnya tidak sesuai, maka silakan perbarui dulu dan nanti insya Allah akan muncul. Mulai pelaksanaan digitalisasi kependudukan ini sudah sejak Agustus 2022. Pengujiannya lebih dulu diterapkan untuk seluruh PNS di Indonesia. Kemudian, pemerintah melanjutkan pelaksanaannya kepada PNS yang ada di daerah-daerah. Tanggung jawab pelayanan digitalisasi KTP dilimpahkan kepada Pemkab dan Pemkot, sedangkan fungsi Pemprov memberikan fasilitas, melakukan pembinaan, melaksanakan evaluasi, dan membantu penyelenggaraannya. Ini namanya identitas kependudukan digital. Ini dimulai dari bulan Agustus 2022 yang diterapkan terlebih dahulu kepada seluruh pegawai Dukcapil seluruh Indonesia. Kemudian berlanjut dengan sesuai dengan perintahnya, yaitu kepada para PNS yang ada di lingkungan di daerah-daerahnya, termasuk di kementerian. Dan ini alhamdulillah kita berjalan karena pelayanan secara tata laksananya itu harus dilakukan di kabupaten kota. Kami sebagai provinsi, Dukcapil provinsi ini memfasilitasi, melakukan pembinaan, mengevaluasi dan membantu pelaksanaan tersebut. Kenapa? Karena di kota dan di kabupaten yang lain sedang mengaktifkan di OPD lain, makanya kebetulan kami bekerjasama dengan Kota Bandar Lampung karena ada di sini, jadi kami adakan operator yang dari provinsi termasuk dari Bandar Lampung. Nah, ini pengaktifan dan mulai saat ini dan sesuai dengan amanah dari Bapak Dirjen bahwa identitas kependudukan untuk tahun 2023 itu harus tercapai 25% dari perekaman.
Ahmad Saifullah memastikan keamanan KTP digital karena pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Penerapan pemindahan datanya sesuai aturan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang kependudukan. Selain itu, dasar hukum digitalisasi KTP tertulis dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 terkait kependudukan digital yang dilaksanakan di Dukcapil Provinsi. Masyarakat tak perlu khawatir andai smartphone-nya hilang, karena untuk aktivasi akun mesti menggunakan sandi sehingga orang lain tidak dapat terhubung tanpa mengetahui kode PIN-nya. Warga yang kehilangan HP hanya perlu ke Disdukcapil setempat sehingga petugas langsung menonaktifkan akun tersebut untuk kemudian dilakukan aktifasi kembali pada smartphone yang baru. Pendaftaran KTP ini digital bang, yang nggak ada. Tetap fisik tetap berlaku. Itu berlaku, hanya saja pada waktu kita kehilangan KTP elektronik itu tidak perlu lagi kan kita sudah punya. Kalau yang sudah daftar digital bang, fisiknya gimana tuh? Ya simpan saja, nggak apa-apa. Tetap berlaku. Kemarin saya udah daftar digital bang, tapi belum dapat fisiknya. Ya, kalau digital kan ada di handphone. Oh, jadi tidak perlu fisiknya lagi Nggak ya? ada, fisiknya kan yang biasa kita udah ngerekam. Oke. Itu, ya. Jadi itu mempermudah. Jadi waktu hilang sudah tinggal gampang. Kalau saya Pak hilang handphonenya, lapor ke Dukcapil, dihapus akunnya, hilang sendiri, nanti diaktifkan kembali di handphone yang baru. Ini ada dua pertanyaan lagi, Pak. Ya. Yang pertama, kalau untuk sistem keamanan data sendiri, Pak, Ya. yang dengan digital ini, gimana, Pak? Ya. Aman nggak, Pak? Ini saya nyatakan ini aman. Pertama memang sudah kerjasama juga dengan Badan Sandi dan Siber Negara, kemudian dengan BSSNT, ya, bahwa semua ini dilindungi oleh pertama aturan sudah secara hukum ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu atas tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kemudian di situ ada Permendagrinya yang tadi saya sampaikan adalah Permendagri 2 Tahun 2022. Salah satunya adalah tentang penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Kemudian secara keamanannya, contoh bahwa di dalam digital ID itu tidak bisa di-screenshot. Tidak bisa di-screenshot. Ini keamanannya. Dan setiap masuk aktivitas untuk melihat dokumennya itu menggunakan PIN. Oleh karena itu, saya sampaikan juga tadi, pada saat itu handphone hilang, tinggal melapor saja ke Dukcapil, kemudian nanti dihapus akunnya, digital ID-nya, dia otomatis di handphone itu akan hilang. Sehingga kita bisa mengaktifkan lagi di handphone yang baru. Jadi tidak bisa di dalam satu digital ID itu mengaktifkan di dalam dua handphone. Tidak bisa. Jadi tidak bisa ini screenshot itu untuk keamanan justru ya? Ya, tidak bisa screenshot untuk keamanan. Di fotokopi bisa, karena sepertinya gini, kalau kita ke hotel karena minta itu di fotokopi KTP kita, fotokopikan saja dengan handphonenya, tidak apa-apa. Atau kalau sepertinya si repression-nya sudah punya digital ID untuk memastikan bahwa ini asli tidaknya digital ID-nya, itu bisa. Tinggal keluarkan barcode dari si pengunjung, ya kan, yang akan di hotel itu, barcode, kemudian customer service-nya itu tinggal ada pindah ya. Nanti akan berpindah KTP yang sebagai tamu hotel akan pindah, tapi waktunya ada, keamanannya hanya 90 detik. Gitu. Jadi melihat oh iya bahwa ini KTP kita asli. Untuk kali ini sejauh ini udah berkoordinasi juga nggak Pak dengan pihak hotel dan pihak lain Pak? Sudah, artinya begini, ini kan sosialisasi berjalan di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi sudah berjalan seluruhnya. Insya Allah nanti mungkin launchingnya akan dilaksanakan di Manado pada saat Rakornas. Beres. Ya, Pas dari kantor. udah. Dari Bandar Lampung, Muhammad Alfarizi, Monev TV melaporkan. Iya, jangan terlalu pasrah.